Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saya ucapkan dari stasiun Tanjung Karang, Divisi Regional 4 Tanjung Karang, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung. Pada pagi hari ini saya akan menuju ke Kota Palembang menggunakan kereta api yang paling murah, dan juga kereta ini satu-satunya sih ya teman-teman, dari Lampung menuju ke Palembang ataupun sebaliknya, apalagi kalau bukan kereta api Rajabasa. Nah, pada hari ini ke arah Rajabasa ini spesial teman-teman, karena rangkaiannya panjang. Biasanya membawa 5 kereta kelas ekonomi 106 tempat duduk, sekarang membawa 8 kereta kelas ekonomi 106 tempat duduk teman-teman, karena pada saat itu adalah momentum libur semester anak-anak atau libur sekolah teman-teman. Nah, kereta api Rajabasa bisa murah karena mendapatkan subsidi dari pemerintah teman-teman. Untuk durasi perjalanan dengan kereta api Rajabasa ini cukup lama ya. Kita berangkat pukul 8.30 dan diperkirakan tiba di stasiun Kertapati pukul 17.50 menit. Oke, tidak berpanjang lebar, ini dia perjalanan saya naik kereta api Rajabasa dari stasiun Tanjung Karang menuju stasiun akhir Kertapati. Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, saya ucapkan dari stasiun Tanjung Karang, Divisi Regional 4 Tanjung Karang yang berada di Bandar Lampung, Provinsi Lampung. Pada pagi hari ini, Senin tanggal 30 Juni tahun 2025, saya akan mencoba kembali kereta api yang ada di Divisi Regional 4 ini, yaitu kereta api terjauhnya, kereta api satu-satunya dari Bandar Lampung menuju ke Kota Palembang. Apalagi kalau bukan kereta api Rajabasa sebagai perjalanan S8 dari stasiun Tanjung Karang menuju stasiun akhir Kertapati. Sebelum kita lanjut, kita opening dulu. Ini dia perjalanan saya naik kereta api Rajabasa dari stasiun Tanjung Karang menuju stasiun akhir Kertapati. Oke teman-teman, sebelum kita masuk ke dalam stasiun karena masih ngantri cukup panjang, jadi santai aja ya. Sekarang masih jam 7.58, masih kurang lebih 30 menit lagi kita masih ada spare waktu menuju ke keberangkatan kereta api Rajabasa. Nah, kereta api Rajabasa ini merupakan kereta api PSO atau kereta yang mendapatkan subsidi dari pemerintah, di mana harganya ini hanya 32.000 untuk dari Tanjung Karang menuju ke stasiun Kertapati, dan 29.000 untuk jarak terdekat, misal dari Tanjung Karang ke Kota Bumi atau Kota Bumi ke Batu Raja atau dari Batu Raja ke Kertapati teman-teman. Jadi namanya kereta subsidi ya, tidak ada kelas atau tarif khusus lah kita nyebutnya. Tapi kalau Kuala Stabas memang statusnya lokal dia ya, atau mungkin kalau dibilang aglomerasi enggak ya, karena udah beda provinsi ya. Batu Raja itu udah masuk provinsi Sumatera Selatan, jadi bisa dibilang nih lokal antar provinsi ya, Kuala Stabas. Kemudian kereta api Rajabasa menjadi kereta api satu-satunya saat ini hingga tahun 2025 yang melayani trayek dari Bandar Lampung menuju ke Kota Palembang di Sumatera Selatan, di mana kereta api komersil yang dari Tanjung Karang menuju ke Kertapati itu belum kunjung jalan teman-teman.
sampai detik ini ya. Saya juga nggak tahu nih kenapa. Kita sudah berusaha sebagai ya masyarakat lah, sudah menyuarakan agar kereta api di Tanjung Karang ke Kertapat ini ada kereta komersilnya teman-teman. Karena kalau mengandalkan kereta PSO saja rasanya tidak mencukupi lah ya, atau kurang nyaman juga. Karena peminat kereta api di Bandar Lampung sampai ke Palembang itu lumayan bagus teman-teman, bukan lumayan lagi, bagus memang. Dimana penumpangnya ini bukan penumpang full trip, kebanyakannya kayak kemarin kan naik Kuala Stabas itu pasti ada aja yang turun misalnya di Kota Bumi, ada yang turun di Tegineneng, ada yang turun di Bakery, ada yang turun di Martapura, ada yang Martapura Batu Raja. Jadi apa namanya ya, meteran, penumpang meteran teman-teman. Jadi memang sangat disayangkan kalau misalnya potensi seperti ini tidak dimanfaatkan oleh PT KAI ya. Mungkin karena PT KAI lebih fokus dan lebih condong ke angkutan barang teman-teman di sini. Karena memang sumber dana PT KAI ya dari batu bara ini teman-teman. Jadi kayaknya penumpang ini kurang diprioritaskan ya di Sumatera. Sangat disayangkan sih sebenarnya. Kemudian ya kita sama-sama berharap dan berdoa teman-teman agar kereta api Sriwijaya atau Limek Sriwijaya ya, kereta malamnya Lampung Palembang, Palembang Lampung itu bisa segera jalan lagi. Karena kita semua sudah rindu pastinya ya. Dan ya mudah-mudahan dapat sarana yang bagus juga ya, minimal new gen modifikasi lah untuk ekonominya, atau kereta premium stainless steel kayak dulu lagi ya. Pas sebelum Covid itu kan sempat dapat sarana premium dan akhirnya dikembalikan lagi ke Jawa dan difokuskan ke Daup 6 untuk kereta api Sancaka. Aduh, sangat disayangkan ya. Ya mudah-mudahan PT KAI mendengar segala keluh kesah dan permintaan hati masyarakat khususnya di Lampung dan Palembang. Kemudian poin berikutnya yang ingin saya bahas ialah untuk tiket kereta api PSO di lintas atau di Divre 3 dan 4 ini itu nggak bisa di cancel melalui aplikasi atau tidak bisa di reschedule juga ya. Ini karena banyaknya percaloan ya. Jadi di sini tuh sistem calonnya ini calo online teman-teman. Kalau dulu kan calonnya calo stasiun ya, masih banyak yang nawar-nawarin tiket. Dan harga yang dijual itu bervariatif teman-teman, mulai dari 80, 100 sampai 120 kan, aduh nggak masuk akal gitu. Harga tiket 30 ribuan dijual 120, itu untungnya 4 kali lipat ya. Ini sangat disayangkan sih, karena merugikan penumpang juga jadinya. Penumpang-penumpang yang nggak tahu menahu akan percaloan ini jadi kena imbasnya ya. Karena kalau mau cancel, bagi teman-teman nih yang udah pesan tiket kereta api Raja Basa, kereta api Kuala Stabas, kereta api Bukit Serelo, itu harus di cancel di stasiun yang sudah ditentukan. Misal stasiun Tanjung Karang, stasiun Labuhan Ratu, stasiun Kota Bumi, Batu Raja, Prabu Muli, Kertapati, Lahat, Muara Enim, sama Lubuk Linggau. Dan mungkin masih ada lagi yang belum saya sebutkan stasiunnya teman-teman. Jadi kurang lebih seperti itu. Jadi harus datang ke stasiun, dan kalaupun mau diwakilkan itu harus menggunakan surat surat kuasa teman-teman. Jadi agak ribet ya. Masalahnya ya kalau penumpangnya dekat dengan stasiun ya, kalau misal penumpangnya jauh rumahnya dari stasiun yang tadi disebutkan atau yang sudah ditentukan, ya dia perlu ongkos, sedangkan harga tiket keretanya itu cuma 32.000 ya. Kayaknya effort untuk ongkosnya aja bisa lebih dari 30.000 gitu. Ini ya, jadi KAI ini perusahaan besar tapi belum bisa memberantas secara penuh ya, secara benar-benar ya, terkait percaloan yang terjadi di divisi regional 3 dan 4 ini. Karena memang calonnya ini terang-terangan teman-teman di Facebook. Dan saya pernah ngechat juga sih, nanya-nanya tiket itu dia jual Kuala Stabas 80.000 dari harga normal 30. Gak masuk akal teman-teman. Oke, nanti kita lanjut lagi ceritanya. Kita mau ada yang harus dibeli saya teman-teman, mau ke depan dulu ya. Dan kita persiapan untuk boarding kereta api Raja Basa.
Oke teman-teman, saya mau ke depan dulu nih, masih lama juga. Udah habis ngambil uang, persiapan ya, karena nggak megang cash saya. Takutnya QRIS-nya nge-lag ya, karena lagi musim hujan, takut nggak ada sinyal juga atau sinyalnya kurang bagus. Sini kayak saya mau beli kos kaki teman-teman, jual nggak ya kira-kira? Enggak bu, ini nih. Sini jual nih kos kaki kayaknya. Toko ini kan bisa jual sih. Ternyata nggak jual teman-teman. Ya lupa nih, bawa kos kaki cuma satu doang. Stasiun besar kereta api Tanjung Karang, divisi regional 4 Tanjung Karang, Bandar Lampung. Di sini belum ada face recognition, masih pemeriksaan manual. Oke, sebenarnya udah rugi berapa nih? Tiket saya itu yang kemarin Stabas nggak bisa di cancel karena saya kan nggak jadi berangkat. Dan kalau kesini jauh-jauh cuman buat cancel ya rugi segalanya teman-teman. 60.000. Ini ada Damri. Oh ya, di sebelah sana itu loket Damri yang menuju ke Jakarta. Jadi teman-teman yang turun kereta bisa langsung ke sana tuh, naik Damri ke Jakarta. Atau Damri yang ke Bakau itu jam 7 sama jam 12 siang. Damri Jakarta kalau nggak Bogor ini. Loketnya di sana, keberangkatan pagi dan malam. Pagi itu variatif, ada yang jam 8, ada yang jam 9, ada yang jam 10. Oke, kita boarding dulu ya bentar. Kita lanjut lagi karena saya pakai IKD. Oke, ini dia kereta api Rajabasa KAS 8 yang akan mengantarkan kita ke tujuan akhir stasiun Kertapati. Sekarang keretanya membawa 8 kereta penumpang ya. Ditambah jadi panjang nih. Ini rasa-rasa Erlangga teman-teman. Erlangga kan 8 juga keretanya. Kereta makan tengah-tengah. Ini si ekonomi 1 kak depannya. Oke, terima kasih. Mohon maaf nih goyang-goyang teman-teman, geter tangan saya kayak belum makan. Saya paling depan nih, aduh jauh juga jalannya. Biasanya kereta api Rajabasa ini hanya membawa 5 kereta kelas ekonomi 106 tempat duduk. Sebenarnya ada yang spesial di kereta Rajabasa ini, yaitu kereta makannya nih, kereta makan modifikasi, cuman nggak tahu kita dapat unit atau sarana yang mana. Ini baru ekonomi 5, depan lagi. Kereta makan dan pembangkit KAS 8. Ya ini yang biasa teman-teman, bukan yang modifikasi deh. Kereta makannya. Dan kereta api Rajabasa ini mendapatkan sarana tambahan dari Daop ya. Jadi dari Daop itu mengirim beberapa kereta ekonomi ke Divre 3 dan 4, kemudian ke Divre 2 Sumatera Barat. Jadi sangat membantu ya. Ditambah lagi okupansi penumpang di sini tuh bagus teman-teman. Divre yang belum saya kunjungi, Divre 1 Sumatera Utara dan Divre 2 Sumatera Barat, itu belum pernah saya ke sana. Ini penumpangnya nanti yang ramai ini naik dari Rejosari mungkin. Rejosari, terus ada dari Bekri, Teginenong, Patabumi. Dan perjalanan kali ini itu lumayan panjang. Kita akan diperkirakan tiba di tujuan akhir stasiun Kertapati pada pukul 17 lebih 50 menit. Lokomotif dinasnya hidung miring deh ini, TC204. Nanti kita lihat. Saya dapat kursi maju atau mundur nih ya kira-kira. 3, 2,
Ekonomi 2-nya nomor genap mundur. Dan ekonomi 1-nya nomor dapat nomor mundur teman-teman. Di depan sih. Nah, ini dia. Nomor ganjilnya mundur. Nomor genapnya maju. Sangat disayangkan. Misi. Kita nomor 3DE. Misi. Oh, di sini teman-teman. Ini sih nomor berapa, Dek? Yang melintas ini KA Babaranjang, dan ini dia lokomotif dinas. Pada perjalanan kali ini masih ada 10 menit. Aduh, sisa 8 menit lagi teman-teman. Lokomotif dinas KA Rajabasa CC 201, bukan 204. 201-9813R di Poinduk Kertapati. Udah langka nih, jarang dapat lok hidung miring. Oke teman-teman, kurang lebih 1 menit lagi kereta api Rajabasa akan diberangkatkan dari stasiun Tanjung Karang. Kita tunggu semboyan 4041 dan 35-nya. Kita di belakang lokomotif nih, jadi suaranya nih mantap nih. Dapat lok CC 201 hidung miring RNB. Kayaknya udah ditutup ya akses boardingnya. Wow, suaranya itu loh, klakson CC 201 hidung miring Asdi Frey. Oke, kita diberangkatkan ya, bismillah, semoga kita diberikan kelancaran dan tiba di stasiun Kertapati dengan selamat. Pemberhentian kereta api Rajabasa ini stasiun Nonsar. Selamat datang di kereta api Ekspres Rajabasa yang akan mengantar kita ke tujuan akhir stasiun Kertapati. Perjalanan kali ini menempuh waktu sekitar 9 jam 20 menit. Jika Anda menggunakan bantuan informasi lainnya, Anda dapat menghubungi kami bertugas pada perjalanan kali ini. Demi kenyamanan dan keamanan, kami tetap waspada menjaga barang bawaan Anda. Kehilangan atau kerusakan bukan menjadi tanggung jawab perusahaan. Kami informasikan bahwa Oke, kereta api Rajabasa nanti akan berhenti di stasiun Rejosari. Bakery udah Tegineneng dulu gitu. Bakery Tegineneng, Haji Pemanggilan, Sulusuban, Kota Bumi, Ketapang, bis Ketapang, Negara Ratu, kalau nggak salah teman-teman. Negara Ratu, Tulung Buyut, Negeri Agung, Waituba, Martapura, Batu Raja, Peninjauan. Nah, di Peninjauan sampai Prabu Muli itu nggak tahu nih petak pemberhentiannya kayak Tanjung Rambang ataupun stasiun Pagar Gunung berhenti atau enggak, nanti kita lihat saja. Kemudian Prabu Muli, Payakabung, dan terakhir Kertapati. Pukul 8:54 perjalanan bersama kereta api Rajabasa tiba di pemberhentian pertama stasiun Rejosari.
jalur 1 atau jalur 2 nih, nggak tahu nih, kita lihat saja. Kita masuk jalur 1 sini, belok lagi teman-teman. Sesaat lagi kita akan tiba di stasiun Rejosari. Bagi Anda yang akan mengakhiri perjalanan di stasiun Rejosari, kami persilahkan untuk mempersiapkan diri. Periksa dan teliti kembali barang bawaan Anda. Jangan sampai ada yang tertinggal atau tertukar. Untuk keselamatan Anda, tetaplah berada di tempat duduk sampai kereta berhenti dengan sempurna. Terima kasih atas kepercayaan Anda menggunakan jasa layanan kereta api Indonesia. Sampai jumpa pada perjalanan berikutnya. Dear passengers, in a moment we'll arrive at Rejosari Station. For those of you who will end your trip at Rejosari Station, please prepare yourself. Check your luggage and belongings. Make sure that nothing is left behind. For your safety, it is forbidden to open the train door before the train completely stops. Thank you for choosing train services from Indonesian Railways Company. See you on your next trip. Pukul 9.08 kita masuk dan berhenti di stasiun Teginanong. Sini kita menyilang KA Babaranjang, teman-teman. Dan posisi atau kondisi cuaca di sini hujan, teman-teman. Memang dari pagi di Lampung tuh udah mendung banget. Ini Babaranjang isian deh. Kiri kanan ada arah jalannya kereta. Banyak yang masuk ke dalam. Stasiun Teginanong, setelah ini berhenti kembali di stasiun Bakery. Oh, yang naik ramai teman-teman. Yang naik dari Teginanong. Celah peronnya lumayan jauh ini. Celah peronnya harus melangkah tuh. Ibu-ibu yang pakai rok agak kesulitan juga. Agak jauh, tinggi gitu teman-teman. Bagi Anda yang akan mengakhiri perjalanan di stasiun Bakery, kami persilakan untuk mempersiapkan diri. Periksa dan teliti kembali barang bawaan Anda. Jangan sampai ada yang tertinggal atau tertukar. Untuk keselamatan Anda, tetaplah berada di tempat duduk sampai kereta berhenti dengan sempurna. Terima kasih atas kepercayaan Anda menggunakan jasa layanan kereta api Indonesia. Sampai jumpa pada perjalanan berikutnya. Pukul 9.27 kita masuk dan berhenti di stasiun Bakery. Stasiunnya berada di sebelah sana. Setelah ini akan berhenti kembali di stasiun Haji Pemanggilan. Sesaat lagi kita akan tiba di stasiun Haji Pemanggilan. Bagi Anda yang akan mengakhiri perjalanan di stasiun Haji Pemanggilan, kami persilahkan untuk mempersiapkan diri. Periksa dan teliti kembali barang bawaan Anda. Jangan sampai ada yang
Pukul 9:40 kita masuk dan berhenti di stasiun Haji Pemanggilan. Namanya unik ya. Haji Pemanggilan. Sini kita menjelang ke Babaranjang tadi di depan sana teman-teman. Karena emplasemennya panjang-panjang. Setelah ini akan berhenti kembali di stasiun Sulu Suban. Pukul 9:50 perjalanan saya bersama kereta api Rajabasa tiba dan berhenti di stasiun Sulu Suban. Dijadwalkan sih di sini kita menunggu bersilang dengan KA Babaranjang. Sesaat lagi kita akan tiba di stasiun Sulu Suban. Bagi Anda yang akan mengakhiri perjalanan di stasiun Sulu Suban, kami persilakan untuk mempersiapkan diri. Periksa dan teliti kembali barang bawaan Anda. Jangan sampai ada yang tertinggal atau tertukar. Untuk keselamatan Anda, tetaplah berada di tempat duduk sampai kereta berhenti dengan sempurna. Terima kasih atas kepercayaan Anda menggunakan jasa layanan kereta api Indonesia. Sampai jumpa pada perjalanan berikutnya. Stasiunnya berada di sebelah kanan dari arah jalannya kereta. Dari sini menunggu bersilang dengan KA Babaranjang, lokomotif dinasnya nih. Bapak masinis dan asisten masinis KA Rajabasa. Nggak tahu Kak, coba aja. Nah, nggak ada orangnya. Nah, sinyal sudah ngacung jalur 2 KA Babaranjang siap berjalan langsung. Ini dia KA Babaranjang yang menyilang ke arah Rajabasa di stasiun Sulu Suban. Berjalan langsung di stasiun Blambangan Pagar. BTW kita bilang Kuala Stabasnya di mana ya? Tadi di Blambangan Pagar nggak ada, di Kalibangan nggak ada kayaknya nanti. Oke teman-teman, sekarang kita berjalan langsung di stasiun Candi Mas. Sebelah kiri ada Babaranjang, sebelah kanan dari arah jalannya kereta, mohon maaf. Sebelah kiri saya maksudnya. Karena saya duduknya mundur jadinya kita kebalik yang ngomong arahnya, arah kanan dan kiri. Kalau ini nggak ketemu berarti nanti ketemunya di stasiun Kota Bumi, ketemu Kuala Stabas. Ketemu juga teman-teman. Pelanggan yang
perjalanan di stasiun Kota Bumi. Kami persilakan untuk mempersiapkan diri. Periksa dan teliti kembali barang bawaan Anda. Jangan sampai ada yang tertinggal atau tertukar. Untuk keselamatan Anda, tetaplah berada di tempat duduk sampai kereta berhenti dengan sempurna. Terima kasih atas kepercayaan Anda menggunakan jasa layanan kereta api Indonesia. Sampai jumpa pada perjalanan berikutnya. Dear passengers, in a moment, we'll arrive at Kota Bumi Station. For those of you who will end your trip at Kota Bumi Station, please prepare yourself. Check your luggage and belongings. Make sure that nothing is left behind. For your safety, it is forbidden to open the train door before the train completely stops. Thank you for choosing train services from Indonesian Railways Company. See you on your next trip. Pukul 10:24 kita tiba di stasiun Kota Bumi. Di sini kita berhenti sekitar 10 menit ya teman-teman. Kok nggak ada sih Kolas Tabasnya, kemana ya? Saya bingung jadinya. Ini penumpang yang naik dari stasiun Kota Bumi. Tanjung Karang. Saat ini perjalanan Anda telah tiba di stasiun Kota Stasiun Kota Bumi. Oh, di sini ada penambahan ini ya, tangga teman-teman. Oh, itu ada beberanjang nih. Kolas Tabasnya mana ya? Kondisi gerimis di sini teman-teman. Kita berhentinya jadi agak ke depan ya, karena rangkaiannya ini 8 kereta. Ada penambahan tangga teman-teman, mempermudah turun naik penumpang ya. Bagi Anda yang akan mengakhiri perjalanan di stasiun Ketapang, kami persilakan untuk mempersiapkan diri. Periksa dan teliti kembali barang bawaan Anda. Jangan sampai ada yang tertinggal atau tertukar. Untuk keselamatan Anda, tetaplah berada di tempat duduk sampai kereta berhenti dengan sempurna. Terima kasih atas kepercayaan Anda menggunakan jasa layanan kereta api Indonesia. Sampai jumpa pada perjalanan berikutnya. Pukul 10.47 kita masuk dan berhenti di stasiun Ketapang. Station. For those of you who will end your trip at Ketapang Station, please prepare yourself. Check your luggage and belongings. Make sure that nothing is left behind. For your safety, it is forbidden to open the train door before the train completely stops. Thank you for choosing train services from Indonesian Railways Company. See you on your next trip. Pukul 11:14 kita persiapan masuk stasiun Tulung Buyut. Bener nggak nih Tulung Buyut apa Negeri Agung nih? Saya ketidur teman-teman, ngantuk banget. Yang naik juga ramai dari sini biasanya nih. Nggak tahu ada papan namanya. Tulung Buyut bener teman-teman. Tulung Buyut. Pukul 11.31 kita masuk stasiun Negeri Agung. Negeri Agung
station, please prepare Di sini nggak yourself. ada persilangan ya, Check karena your ada double luggage track and teman-teman sampai ke belongings. stasiun Make Giham. sure that nothing is left behind. For your safety, it is forbidden to open the train door before the train completely stops. Thank you for choosing train Maksudnya services kayak di belakang deh. from Indonesian Tadi Railways depan Company. soalnya. See you on your next trip. Dear passengers, in a moment, we'll arrive at Lambangan Station. For those of you who will be at Station, please prepare yourself. Check your luggage and belongings. Make sure that nothing is left behind. For your safety, it is forbidden to open the train door before the train completely stops. Thank you for choosing train services from Indonesian Railways Company. See you on your next trip. Pukul 11.51 kita masuk dan berhenti di stasiun Blambangan Umpu. Oke teman-teman, saya beli nasi jauh pandan, ayam pedas kemangi. Harusnya nasi goreng, cuman nasi gorengnya habis ternyata. Udah terlanjur pesan di aplikasi, jadi nambah 7.000. Oh ini kayaknya punya Reska nih, ya produknya Reska internal. Kita buka isinya, kayaknya harganya 35 nih, mahal ya. Kalau di Pre tuh enaknya dia ada punya vendor teman-teman. Yang kemarin kita naik Walas Tabas tuh saya beli nasi ayam geprek harga 28.000 tapi porsinya lebih banyak gitu. Ada terlanjur ya sudahlah. Nah seperti ini saja teman-teman, nasi sama ayam 35.000 ya. Gimana? Mahal atau murah? Pukul 12.24 kita masuk dan berhenti di stasiun Waiuba. Kereta depannya malah nggak ada depan ya. Oh dimajuin biar penyeberangannya tuh nggak terhalang teman-teman. Stasiun Waituba. Kita menunggu bersilang Mbah Baranjang di sini. Nanti untuk jalur double track itu dimulai lagi dari stasiun Martapura sampai stasiun Lubuk Batang. Oke teman-teman, karena di sini berhenti lumayan lama, kita review dulu ya untuk rangkaian keretanya. Nah, kereta api Raja Basa ini mendapat rangkaian ya yang sudah tadi kita ceritakan di awal. Jadi dapat rangkaian dari Daop atau dari Jawa, dari Pulau Jawa. Dan yang membedakan antara rangkaian asli milik Raja Basa dengan rangkaian yang memang baru datang dari Pulau Jawa itu terlihat dari ininya nih. Pertama ya, pertama itu dari interior dulu mungkin. Nah untuk pintu bordes atau pintu kabin penumpangnya itu ntar ada orang. Itu menggunakan pintu seperti ini teman-teman, full kaca dia. Nah kalau untuk yang tambahan atau yang sarana dari Pulau Jawa itu kayak gini nih dia modelnya, nggak asing lah kita. Nanti kita nunggu bersilang nih. Mas, ada orang? Kemudian untuk dari segi eksterior itu teman-teman bisa melihat ya antara ekonomi 1 paling depan dan ekonomi 2 yang di belakangnya. Lihat bagian bawahnya ya di tepi sini nih. Sebentar tangan saya. Nah
ini bagian sininya itu dia agak menjorok ke dalam, sedangkan yang ekonomi 1 dia nggak ada ya, hanya datar saja nih yang ini. Nah ya, bedanya tuh di situ. Kemudian di pintunya juga nih, pintunya bagian bawah yang buat pijakan kaki itu menjorok ke dalam, sedangkan yang ekonomi 1 itu lurus. Dan sedikit review ya untuk makanan yang tadi saya beli itu, harganya kan 35.000 ya teman-teman. Itu menurut saya sih ya mahalan ya. Jujur saja, pertama yang bikin mahal tuh nggak expect isinya teman-teman. Isinya tuh cuma nasi sama ayam toh, nggak ada kerupuk, nggak ada apa namanya tahu tempe gitu misalnya ya, atau apa gitu. Terus juga porsinya itu sedikit gitu. Memang kenapa saya tadi awalnya tuh ingin membeli nasi goreng, karena nasi gorengnya itu isinya lebih banyak teman-teman. Dan ini menjadi sorotan ya buat Reska sendiri, karena untuk yang megang kantin itu kan Reska teman-teman. Aduh, 35.000 teman-teman. Kata penumpang depan saya itu yang duduk di nomor 4 itu, ya ampun mas, mahal banget ya kan. Isinya cuma gitu doang, rasanya gimana ya kan. Ya rasanya sih biasa saja ya, rasa ayam teman-teman. Cuman ya yang sangat disayangkan memang karena saya udah terlanjur bayar juga kan, nggak enak lah kalau misalnya cancel. Dan ya nggak apa-apa lah, pelajaran untuk depannya ya, lebih baik bawa bekal ketimbang harus beli nasi di kereta. Kalau jajan sih nggak masalah mungkin ya, kayak beli pop mie gitu, atau ya teh, kopi. Oke, kita tunggu kereta api Babaranjangnya yang akan melintas di sebelah kiri saya ini. Setelah itu kita akan baru sholat ya di kereta makan. Tadi masih ngantri teman-teman. Ini dia batubara rangkaian panjang atau Babaranjang yang menjelang KA Rajabasa di stasiun Waituba. Oke teman-teman, pukul 12.55 mungkin tadi masuk, atau 12.54 kita masuk stasiun Martapura. Yang akan masuk nih Rajabasa, tujuan Tanjung Karang kayaknya. Sana masih sana. Oh, kita berangkat teman-teman, berangkat. Perjalanan di stasiun Batu Raja. Kami persilakan untuk mempersiapkan diri. Periksa dan teliti kembali barang bawaan Anda. Jangan sampai ada yang tertinggal atau tertukar. Untuk keselamatan Anda, tetaplah berada di tempat duduk sampai kereta berhenti dengan sempurna. Terima kasih atas kepercayaan Anda menggunakan jasa layanan Kereta Api Indonesia.
Sampai jumpa pada perjalanan berikutnya. Dear passengers, in a moment, we'll arrive at Batu Raja. station. For those of you who will end your trip at Batu Raja. station, please prepare yourself. Check your luggage and belongings. Make sure that nothing is left behind. For your safety, it is forbidden to open the train door before the train completely stops. Thank you for choosing train services from Indonesian Railways Company. See you on your next trip. Pukul 13.37 kita masuk dan berhenti di stasiun Batu Raja. Di sini tersedia rangkaian KA Polas Tapas yang akan diberangkatkan nanti jam 2 siang. Penumpang Tapas sudah dekat masuk nih. Penumpang yang naik dari Batu Raja. Kita mau jajan nih. Nah ini jajan dulu teman-teman. Jauh. Nggak dapat peron Pak, geser Pak, kayaknya Pak. Oh dapat. Oke teman-teman, kita habis beli nasi sama gorengan ya, habis 29.000. Lebih murah, lebih kenyang, lebih enak. Aduh Reska tolong ya. Semoga bisa diperbaiki lagi ke depannya. Itu masa nasi sama ayam doang sih 35. Nah ini ya bedanya, dia agak menjorok ke dalam untuk penomorannya. Ini penumpangnya baru boleh masuk, jadi penumpang turun dulu ya. Sedangkan yang di depan nih, yang rangkaian dari Pulau Jawa, itu dia tegak atau tidak menjorok ke dalam teman-teman. Yang berdinas di ekonomi 1 itu K3 08506 di Po Induk Tanjung Karang. Jadi untuk kereta api Raja Basa dan Sriwijaya itu pasti kepemilikan diponya Tanjung Karang teman-teman. Sedangkan untuk Bukit Serelo dan Sindang Marga kepemilikannya itu Kertapati. Untuk lokomotif seringan sih atau kebanyakan Kertapati teman-teman. Keren sih ini lokomotifnya nih. Lokomotif hidung miring TC201 warna RN Bibe. Mau ngapain ya ini kira-kira? Mau ditambah lagi lokomotifnya. Foto dulu nih sama lokomotifnya teman-teman. Oke teman-teman, sekarang kereta api Raja Basa masuk stasiun Lubuk Batang. Di sini merupakan akhir dari jalur double track di lintas Martapura Lubuk Batang. Nah dari Lubuk Batang sampai ke stasiun Tanjung Rambang itu single track teman-teman. Jadi untuk double track di lintas Sumatera ini masih putus-putus ya, khususnya di Divre 3 dan 4. Di Divre 4 mohon maaf. Menyusul KA Babaranjang teman-teman di stasiun Lubuk Batang.
panjang banget ya, nggak habis-habis ini. Kayaknya kita bakalan BLB deh di stasiun Lubuk Batang ini. BLB. Sepanjang melintas di divisi regional 4 ini itu rata-rata full hutan seperti itu, teman. Dan info dari teman saya tuh masih banyak hewan buasnya, teman, termasuk seperti harimau, beruang, dan lain-lain. Apalagi di lintas lepas dari Batu Raja ya, mulai dari Lubuk Batang, Stasiun Durian, terus apa lagi ya, Asam Peninjauan sampai Tanjung Rambang. Ini seperti ini viewnya, benar-benar hutan ya. Stasiun-stasiunnya tuh di tengah hutan, teman-teman. Kalau malam agak ngeri sih ya. Dear passengers, in a moment, we'll arrive at Peninjauan Station. For those of you who will end your trip at Peninjauan Station, please prepare yourself. Check your luggage and belongings. Make sure that nothing is left behind. For your safety, it is forbidden to open the train door before the train completely stops. Thank you for choosing train services from Indonesian Railways Company. See you on your next trip. Pukul 14.31 kita masuk dan berhenti di stasiun Peninjauan. Yang turun cukup banyak, teman-teman, dan yang naik juga cukup banyak. Stasiun Peninjauan. Peninjauan. Lihat yang naik. Yang naik juga ramai biasanya, teman-teman. Yang turun banyak, yang naik juga banyak. Nah, yang naik tuh ada pintu sebelah belakang, pintu belakang. Stasiun Peninjauan. Pemberhentian berikutnya stasiun Prabu Muli. Oke, teman-teman, mumpung di kursi 3 dan 4 kosong ya, kita review. Panas banget ininya, hawanya di luar nih. Kacanya panas ya. Saya duduk di nomor 3 di sebelah sini, 3DE. Untuk legroomnya manusiawi, teman-teman. Sebelumnya saya pernah naik Raja Basa, ini legroomnya itu nggak manusiawi. Jadi untuk ini benar-benar satu ini aja, satu kaki aja di sini tuh, nggak bisa masuk lagi. Kemudian untuk fasilitasnya seperti biasa pada umumnya ya, ada staf kontak 2 buah yang diperuntukkan untuk ngecas HP, laptop, ya tidak diperuntukkan untuk nyolokin kulkas apalagi mesin cuci ya, nggak kuat nanti ngejeblak, teman-teman. Ada tirai nih, jadi kalau misalnya cuaca di luar lagi panas nih, sangat membantu tirai ini. Kemudian dari CCTV ya, ada CCTV, teman-teman. Tapi layarnya doang nih, kameranya mana ya? Ini monitornya aja nih, kameranya mana ya? Untuk perjalanan tuh memang cukup lama, teman-teman, 9 jaman.
Dan di atas kita nih ada rak bagasi serta ada pengadom ruangan. Tapi kayaknya pengadom ruangannya nih habis ya atau belum direfill. Dari tadi nggak nyemprot teman-teman. Pukul 14.48 kita BLB nih di stasiun Metur teman-teman. Suka seperti ini memang ya. Kereta-kereta di sini. Padahal kita udah menyilang ke Ababaran di depan sana. Ya. Stasiun Metur. Berangkat lagi. Nggak tahu ya kenapa Belwimpin ada pegawai kali yang mau ikut bareng teman-teman. Biasanya sih seperti itu kok di sini tuh ciri khasnya. Pukul 15.05 kita masuk stasiun Pagar Gunung. Tadi ternyata di motor ada yang naik teman-teman. Saya jadi bingung ya di sini. Biasanya memang kalau di Pagar Gunung ini berhenti normal teman-teman. Oh, ada yang naik nih di Pagar Gunung. Memang ini sih pemberhentian normal teman-teman kalau di Pagar Gunung ini. Tidak ada peron. Nah, seperti inilah teman-teman naik kereta di divisi regional 4 atau 3 ya. Sama di 4 sih. Yang pemberhentiannya tuh banyak. Kita nggak tahu deh Tanjung Rambang berhenti apa enggak. Panas teman-teman di sini. Langitnya cerah ya. Tadi di Bandar Lampung malah mendung. Oke, kita lanjutkan lagi perjalanannya. Mungkin kita nggak tahu habis ini langsung Prabu Muli atau Tanjung Rambang dahulu. Pelanggan yang kami hormati, sesaat lagi kita akan tiba di stasiun Prabu Muli. Bagi Anda yang akan mengakhiri perjalanan di stasiun Prabu Muli, kami persilahkan untuk mempersiapkan diri. Periksa dan teliti kembali barang bawaan Anda. Jangan sampai ada yang tertinggal atau tertukar. Untuk keselamatan Anda, tetaplah berada di tempat duduk sampai kereta berhenti dengan sempurna. Terima kasih atas kepercayaan Anda menggunakan jasa layanan Kereta Api Indonesia. Sampai jumpa pada perjalanan berikutnya. Dear passengers, in a moment, we'll arrive at Prabu Muli Station. For those of you who will end your trip at Prabu Muli Station, please prepare yourself. Check your luggage and belongings. Make sure that nothing is left behind. For your safety, it is forbidden to open the train door before the train completely stops. Thank you for choosing train services from Indonesian Railways Company. See you on your next trip. Pukul 16:55 kita masuk dan berhenti di stasiun Prabu Muli. Barang bawaannya pada banyak-banyak banget ya. Di depan itu saking banyaknya barang susah buat buka pintunya. Stasiun Prabu Muli. Ini merupakan apa ya, daerah perkotaan teman-teman Prabu Muli nih. Yang turun tuh banyak juga teman-teman di Prabu ini. Nah, stasiun Prabu Muli ini merupakan stasiun percabangan juga yang mengarah ke arah Muara Enim, Lahat, Tebing Tinggi, Kota Padang sampai dengan Lubuk Linggau. Percabangannya di depan sana itu teman-teman. Nah, jalur ke sebelah kanan ini itu menuju ke arah
Lubuk Linggau ya. Muara Enim Lahat, tebing tinggi Kota Padang sampai Lubuk Linggau. Di sini mungkin kita berhenti sekitar 5-10 menit teman-teman. Kayaknya juga udah telat ini kita nyampe sini. Ini ada jembatan, si bocil kencing. Tadi saya bahas sampai mana ya? Jadi lupa nih gara-gara bocah nih. Nah, untuk dari Prabu Mulih sampai ke Kertapati sana teman-teman itu sudah double track ya, udah enak lah. Yuk berangkat nih kayaknya nih. Udah ada suara-suara peluit. Coba kita lihat sisi sebelahnya. Ada pelan PTC nih. Aduh, basah pelannya teman-teman. Stasiun Prabu Mulih. Ini akses JPO warga teman-teman. Saya juga nih buat hunting ya. Nah di sini tuh sudah masuk divisi regional 3 teman-teman. Divisi regional 3 Sumatera Selatan. Setelah ini kereta api Raja Basahnya akan berhenti kembali di stasiun Payakabung sebagai persinggahan yang terakhir. Passengers, in a moment, we'll arrive at Ayakabu Station. For those of you who will end your trip at Ayakabu Station, please prepare yourself. Check your luggage and belongings. Make sure that nothing is left behind. For your safety, it is forbidden to open the train door before the train completely stops. Thank you for choosing train services from Indonesian Railways Company. See you on your next trip. Pukul 16:55 kita tiba di persinggahan terakhir stasiun Payakabung. Karena setelah ini kereta api Raja Basahnya akan mengakhiri perjalanan di stasiun Kertapati. Cukup silau cuaca sore hari ini. Tadi pagi di Bandar Lampung mendung ya, mendung cukup gelap banget malah. Kayaknya bakalan hujan. Kayaknya udah siap untuk diberangkatkan kembali. Setelah ini stasiun akhir Kertapati. Pelanggan yang kami hormati, sesaat lagi kita akan tiba di tujuan akhir stasiun Kertapati. Kami persilakan Anda untuk mempersiapkan diri. Periksa dan teliti kembali barang bawaan Anda. Jangan sampai ada yang tertinggal atau tertukar. Untuk keselamatan Anda, tetaplah berada di tempat duduk sampai kereta berhenti dengan sempurna. Terima kasih atas kepercayaan Anda menggunakan jasa layanan Kereta Api Indonesia. Sampai jumpa pada perjalanan berikutnya. Dear passengers, in a moment, we'll arrive at our final destination of Kertapati Station. Please prepare yourself. Check your luggage and belongings. Make sure that nothing is left behind. For your safety, stay in your seat until the train completely stops. Thank you for choosing train services from Indonesian Railways Company. See you on your next trip. Pukul 17:34 kita persiapan masuk stasiun akhir, stasiun Kertapati. Kita awal 16 menit dari jadwal seharusnya tiba pukul 17:50. Emang sudah selayaknya ya kereta penumpang di flight 3 dan 4 ini harus bisa lebih cepat dari biasanya teman-teman. Karena sebenarnya jarak dari Tanjung Karang Kertapati itu kurang lebih 300 kilometeran saja teman-teman. Sebenarnya nggak begitu jauh. Cuman karena
kecepatannya aja ya, yang di beberapa petak tuh masih terbatas teman-teman. Sebelah kiri itu adalah tempat bongkar muat batu bara ya, yang nantinya akan dikirim ke berbagai daerah atau mungkin berbagai negara teman-teman. Sebelah kiri ya, makanya jalur di stasiun Kertapati ini cukup banyak. Tapi untuk di angkutan penumpang nih kita jalur berapa ya, 9, 10, 11, 12 kalau nggak salah deh. C204 ada lok jalannya 204 juga, 0904. Stasiun akhir Kertapati. Stasiun Kertapati merupakan stasiun terminus atau stasiun ujungnya, jadi udah nggak ada jalur lagi ke sananya, sudah mentok. Nah, di sebelah kiri ini rangkaiannya Bukit Serelo yang nanti akan kita naiki menuju Sindang Marga teman-teman, mohon maaf, bukan Serelo, Sindang Marga. Serelo sebelah sana teman-teman, sebelah kanan saya. Ini BBM tangki Pertamina. Oke teman-teman, kita sudah tiba di Palembang. Welcome to Palembang. Lokomotif Pegaja. Pak asisten masinisnya nih ramah. Oke teman-teman, dengan ini berakhir sudah ya perjalanan saya naik kereta api Raja Basa dari stasiun Tanjung Karang hingga stasiun akhir Kertapati. Saya mau foto lagi nih lokomotifnya, langka nih, CC2018913R. Penumpang kereta api Raja Basa ini yang turun di Kertapati banyak ya. Mungkin kalau dihitung dari persentase mungkin 90% ke atas ya. Jadi penumpangnya juga nggak penumpang full trip aja, tadi banyak juga penumpang meteran teman-teman. Dan ini membuktikan okupansi kereta penumpang di Sumatera itu sangat bagus teman-teman. Sebelah kiri adalah rangkaian kereta api Sindang Marga tujuan Lubuk Linggau, keberangkatan malam atau sebagai kereta malam ya. Karena di predikat 4 ini hanya ada kereta pagi dan kereta malam saja. Tapi untuk di frame 4 gak ada kereta malamnya nih, hanya ada kereta pagi saja. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian dulu ya video perjalanan naik kereta api Raja Basa dari stasiun Tanjung Karang hingga stasiun akhir Kertapati. Jangan lupa like, share, dan juga subscribe channel YouTube saya agar kedepannya semakin semangat dalam membuatkan konten-konten perjalanan untuk teman-teman semua. Nantikan video perjalanan selanjutnya. Siap dan Zakur, mohon pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stasiun akhir Kertapati, Palembang.